Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Langsung saja ya kita lihat. Teman-teman bisa lihat semua nggak? Bisa. Bisa. Jadi hari ini kita anggotanya saya Fatirona Karoma, ada Fuji Musfita, Indana Zulfa, Linda Safitri, Maldio Araujo, Maratus Soleha, Milu Mega, dan Muhammad Nasikin. Mungkin kita langsung aja kali ya ke hasil yang akhirnya kita udah dapet dan kita sharing bareng-bareng ya. Yang pertama. Yang pertama ini ada artikel yang berjudul Perpustakaan Digital dalam Temu Kembali Informasi dengan OPAK. Yang di dalamnya terdapat kata kunci perpustakaan digital, temu kembali informasi, dan OPAK. Dari artikel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sistem teknologinya. Perpustakaan digital merupakan pengembangan dari sistem layanan informasi berbasis teknologi. Kelebihannya ialah dapat membantu kinerja dan penelusuran informasi secara tepat dan cepat. Melalui sistem yang disebut dengan sistem temu kembali informasi dapat dijadikan sebagai alat penghubungan penelusuran informasi antar pengguna dan koleksi. Sistem temu kembali informasi yang sudah digunakan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia yaitu OPAK, Online Public Access Cataloging. Namun dalam penerapannya belum semua perpustakaan perguruan tinggi menggunakan OPAK sebagai alat bantu penelusuran. Namun, kemungkinan dari kelebihan penggunaan OPAK ini bisa menjadi salah satu alternatif kemudahan penggunaan dalam menelusuri informasi. Oke, kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya ya. Selanjutnya, judul artikelnya Temu Kembali Informasi Bibliografi dengan Bahasa Alami pada Field Judul dan Subjek. Studi efektivitas katalog induk terpasang perpustakaan UGM. Yang pertama, definisi dari katalog induk terpasang yaitu katalog gabungan dari beberapa perpustakaan, unit, atau anggota berbasis komputer dan bisa diakses secara langsung terpasang dari komputer terminal atau workstation, baik akses lokal maupun akses global atau internet. Contohnya yaitu perpustakaan UGM. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan rasio efektivitas nilai temu kembali katalog induk terpasang perpustakaan UGM dengan topik salah satu judul mata kuliah dari setiap fakultas di UGM pada bagian judul adalah 66,6%, sedangkan pada subjek adalah 58,3%. Yang kedua, penggunaan bahasa dengan topik salah satu judul mata kuliah dari tiap-tiap fakultas di UGM sebagai buku ajar dan acuan perkuliahan akan lebih efektif jika dilakukan penelusuran dengan menggunakan entry judul. Yang ketiga, perbedaan perolehan data dan nilai ketepatan penelusuran dengan bahasa alamiah pada bagian judul dan subjek disebabkan antara lain karena interpretasi setiap deskriptor katalog berbeda di dalam merumuskan subjek. Sehingga meskipun pada judul yang sama, kemungkinan deskriptor katalog lain akan membuat rumusan subjek yang berbeda. Next. Yang selanjutnya,
Judul artikelnya Perilaku Pemustaka dalam Temu Kembali Koleksi dengan menggunakan opak berbasis LIMS, studi kasus di Perpustakaan Stein Ponorogo. Jadi dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun pemustaka telah mengetahui keberadaan aplikasi opak berbasis LIMS sebagai sarana alat temu kembali, tetapi pemustaka tidak sepenuhnya menggunakan fasilitas tersebut. Pengguna yang menggunakan aplikasi opak berbasis LIMS sebagai alat penelusuran sama banyaknya atau sebanding dengan pemustaka yang langsung mencari di rak koleksi. Hal tersebut disebabkan karena pemustaka merasa sudah hafal letak koleksi yang dibutuhkan tersebut, karena jumlah koleksi yang terbatas dan ruang perpustakaan tidak terlalu besar. Maka para responden lebih memilih langsung mencari di rak karena mudah dilacak. Artikel selanjutnya berjudul Open Access dan Perpustakaan Digital, Tantangan Perpustakaan dalam Mengelola Repositori di Perguruan Tinggi. Jadi dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa di era teknologi informasi saat ini, perpustakaan sudah mengembangkan layanan informasi berbasis digital, diantaranya berupa institutional repository. Perpustakaan menyediakan layanan ini untuk menyimpan dan menyebarluaskan informasi berupa karya ilmiah maupun penelitian, agar bisa diakses oleh pemustaka dalam bentuk digital. Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan repositori. Salah satunya yaitu kegiatan open access. Sebenarnya di banyak institusi, kegiatan open access ini sudah banyak dilakukan, tetapi implementasinya belum maksimal. Salah satu alasannya yaitu adanya kekhawatiran akan plagiasi. Ini merupakan tantangan besar bagi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas repositori dengan mengimplementasikan open access dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya yaitu efektivitas sistem temu kembali informasi online public access catalog atau OPAC dengan tinjauan precision menggunakan pendekatan judul dan subjek di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Intinya pada artikel ini menjelaskan tentang diberikan suatu data terkait dengan hasil penelusuran menggunakan advanced search dengan menggunakan kata kunci subjek mata kuliah biologi. Mohon maaf, nggak lihat. Maaf ya. Biologi menjadi penelusuran paling efektif karena mencapai precision tertinggi sebesar 0,99, di mana hampir mendekati 1. Pada penelusuran dengan subjek, hampir memanggil semua jumlah record yang relevan dengan subjek yang diketikkan. Serta pada hasil penelitian yang ada di artikel tersebut terkait dengan efektivitas sistem temu kembali informasi opak dengan tinjauan precision menggunakan pendekatan judul dan subjek di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terdapat sebuah garis besar yang bisa ditarik, yaitu terdapat fitur pencarian opak yaitu Advanced Search dan Quick Search, yang jika ditelusuri menggunakan ruas judul subjek masing-masing memiliki kendala dan keunggulannya masing-masing. Seperti contohnya pada penggunaan fitur Advanced Search, memakai, maaf ya teman-teman, seperti contohnya pada penggunaan fitur Advanced Search, memakai ruas subjek mata kuliah sosiologi sebanyak 55 subjek yang digunakan ditemukan sebanyak 251, dan jumlah dokumen tidak relevan tetapi terpanggil dalam pencarian dan sebagainya. Jadi masih dibutuhkan sekali sebuah ketepatan dalam mengentri sebuah metadata dari buku oleh pustakawan agar tidak terjadi loss dokumen, serta harus selalu ada pengecekan berkala pada opak. Selanjutnya ada analisis kualitas perangkat lunak Senayan Library Management System versi 8 Acacia sebagai sistem otomasi perpustakaan. Dari hasil artikel yang kita baca, itu ada
dapat disimpulkan bahwa kualitas dari perangkat lunak Senayan Library Management System atau SLIM versi 8 Akasia ini telah memenuhi spesifikasi dan cakupan minimal sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan. Serta SLIM versi 8 Akasia ini tidak membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang terlalu tinggi, sehingga dapat meminimalisasi biaya yang terlalu tinggi guna memenuhi kebutuhan otomasi di perpustakaan. Nah, kesimpulan tersebut didapatkan melalui sebuah analisis kualitas yang terdiri dari beberapa aspek, seperti aspek kebenaran, reliabilitas, efisiensi, integritas, usabilitas, fleksibilitas, testabilitas, portabilitas, reusabilitas, sama interoperabilitas. Nah, ini aspek-aspek ini bisa dibaca di artikelnya. Lanjut. Kemudian ada artikel yang berjudul Perkembangan Tren Terbaru dalam Temu Kembali Informasi. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada saat ini memandang informasi sebagai kebutuhan. Informasi tersebar di mana-mana, baik melalui internet, buku, televisi, maupun radio. Untuk menghadapi masalah kesenjangan pelayanan perpustakaan, pustakawan mempersiapkan dan memperkuat kompetensi dasar dan kompetensi mereka. Perubahan tidak bisa dihindari, tapi perpustakaan dapat mengatasinya dan dapat belajar dengan mudah, dapat mengikuti perubahan yang terjadi pada profesi yang mereka tekuni, dapat merencanakan dan mengevaluasi pelayanan yang mereka berikan, dan mampu menjaga gagasan pelayanan mereka. Tentu akan memenuhi untuk tidak ketinggalan dalam teknologi informasi. Era digital juga harus menjadi patokan agar perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemustaka dalam pemenuhan informasi. Hal ini membuat peran perpustakaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan pelayanan. Perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan pemustaka, dan perpustakaan dituntut dapat bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya jurnal berjudul Membangun Sistem Otomasi Perpustakaan dengan Senayan Library Management System atau SLIM. Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perpustakaan sebagai salah satu institusi profesional yang mengembangkan sistem otomasi sebagai salah satu penerapan teknologi. Otomasi perpustakaan dapat memajukan serta memberikan citra bagi perpustakaan. Seperti menggunakan SLIM untuk membangun otomasi perpustakaan. Dan SLIM ini juga merupakan aplikasi yang free open source software atau FOSS sehingga dapat memberikan kemudahan untuk perpustakaan dalam mengembangkan otomasi perpustakaan. Ini juga di-upgrade menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sekarang. Aplikasi SLIM ini juga mudah dan tidak memerlukan dana yang besar dalam menggunakannya. SLIM ini juga telah digunakan di berbagai macam perpustakaan yang ada di Indonesia dan perpustakaan yang ada di luar negeri. Selanjutnya, jurnal dengan judul Penerapan RFID atau Radio Frequency Identification di Perpustakaan, Kelebihan dan Kekurangannya. Mengutip dari pernyataan dari Frank Thornton, Radio Frequency Identification merupakan peralatan dan teknologi yang menggunakan sinyal radio untuk memberikan data yang telah diidentifikasikan. RFID merupakan kombinasi dari frekuensi radio berbasis teknologi dan teknologi microchip. Informasi yang terkandung di dalam tag microchip dan ditempelkan pada bahan pustaka dapat dibaca menggunakan teknologi frekuensi radio.
sebuah alat pembaca alias sensor, pemindai, atau interogator mencari antena pada tag dan mengambil informasi dari microchip dalam perangkat RFID. Chip RFID menjadi komponen paling penting karena chip ini dapat ditambahkan pada setiap jenis dokumen dan dapat dibaca dan diperbarui dari kejauhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penerapan teknologi RFID, yakni kelebihan yang pertama dapat menghemat waktu. Ini dikaitkan dengan fakta-fakta informasi yang dapat dibaca dari tag RFID jauh lebih cepat daripada barcode, dan bahwa beberapa bahan pustaka dalam tumpukan dapat dibaca dalam waktu bersamaan. Kemudian, mempermudah untuk layanan mandiri. Di sini juga memudahkan kinerja bagi staf perpustakaan. Kemudian, alat pembaca yang handal dan kegiatan sirkulasi yang cepat. Adapun beberapa kekurangan dari penerapan RFID, yakni biaya yang dikeluarkan untuk penerapan teknologi RFID tergolong tinggi, dan ancaman terhadap privasi atau adanya informasi pribadi pemustaka terhadap terekam pada tag RFID. Selanjutnya, jurnal dengan judul Library Pathfinder, kemas ulang informasi dalam memudahkan temu kembali bagi pemustaka. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak informasi yang tersebar dan tercipta sekarang membuat pemustaka sulit dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Melakukan kemas ulang informasi merupakan upaya untuk mempermudah pengguna dalam menemukan informasi. Salah satu cara kemas ulang informasi adalah dengan Library Pathfinder. Library Pathfinder dirancang sebagai panduan untuk mengumpulkan informasi dan mencakup langkah-langkah pencarian subjek yang lebih spesifik. Desain Pathfinder juga harus mampu menampung informasi yang telah dilakukan repacking sehingga mudah ditelusuri oleh pemustaka. Untuk itu, dengan adanya Pathfinder ini diharapkan yang pertama, koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dengan lebih baik dan benar. Yang kedua, koleksi perpustakaan dapat dikenal oleh pemustaka dengan segala keanekaragamannya secara dalam dan seluas-luasnya. Yang keempat, membantu pemustaka untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, informasi dapat ditemukan dengan cepat dan sesuai kebutuhan. Cukup deh untuk diskusi kali ini, kita cukupin aja sampai di sini ya. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Thank you semuanya. Saya akhiri sebagai moderator hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.